dalam proyek ini tentu kita perlu mengadakan workshop kepada tim sistem informasi di masing-masing desa. Dalam batasan proyek ini adalah Desa Wonolelo dan Desa Girisuko. Mengapa ini penting dilakukan? Karena kita ingin memberikan pemahaman terkait apa sih open data itu. Karena open data sendiri masih terbilang baru untuk konteks Indonesia. Proses yang dinamakan akses dokumen, kemudian proses scraping cleaning, jika data yang ditemukan adalah data tertutup, dalam hal ini adalah PDF, tentu proses scraping dan cleaning menjadi sebuah keniscayaan. Dua proses scraping dan cleaning tersebut ada aplikasi tersendiri. Nah, setelah format data terbuka sudah kita dapatkan, baru kita masukkan ke dalam sistem informasi atau aplikasi. Dalam konteks ini tentu open data for gender inclusive development. Program ini diawali dengan diskusi-diskusi informal, kemudian kita menyelenggarakan workshop setup program. Itu melibatkan pemerintah desa Wonolelo dan Girisuko, kemudian juga OPD di tingkat kabupaten, ada dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya nanti ibu-ibu, apa yang kita dapatkan di sini dapat menjadi ibu rumah tangga yang tangguh. Soalnya saiki ya wis jan apa ana poligami apa, nah itu nanti kalau ibu-ibu tidak kuat dan tangguh, nanti tinggal begini bisa boleh. Kami juga membantu itu nanti apabila minta data dan kita juga punya, nanti insya Allah dengan hati, dengan terbuka, kita akan berikan data-data yang ibu-ibu inginkan. Nah, kita datang di Musrendus, kemudian kita ke Musdus. Nah, di situ kita di Musdus itu kita bisa melihat anggaran-anggaran ataupun usulan kita yang diterima atau yang tidak. Ini loh, Pak. Pertemuan pada hari ini membawakan berkah dan kakak. Nah ini kita teman-teman semuanya, ini terutama Bapak Cukup dengan warganya, monggo untuk diinformasikan ke masing-masing warga kepada jaringan. Kita sudah menggunakan sistem informasi desa, dengan sendirinya kedepannya untuk open data yang akan kita buat ini semakin mudah dipahami, dan untuk akses itu kami berharap semakin meningkat agar semua lapisan masyarakat, pada khususnya Desa Girisuko, umumnya Kabupaten Gunung Kidul, mengetahui mulai dari program persiapan, perencanaan sampai pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan terkait dengan alokasi dana desa yang kita miliki. Kita kembangkan dua hal. Yang pertama terkait dengan anggaran di level desa, yang kemudian oleh tim analis kami kemudian dipilah-pilah anggaran mana sih yang kemudian responsif gender. Nah, sebetulnya masyarakat atau publik ketika mengakses itu sangat mudah ketika kita mengkombinasikan dengan teknologi informasi. Kita tinggal pastikan kita punya HP, smartphone begitu, atau kemudian komputer atau laptop yang mempunyai koneksi internet. Saya mau tanya, bukan mau belikan. Saya mau tanya, seberapa banyak sih yang punya HP Android? Karena kalau punya HP-nya kan setidaknya, aku mau lihat data desa lewat web aja deh gitu. Kan ada yang kayak gitu. Jadi selain membangun sistem informasi yang berbasis website untuk memfasilitasi open data di level desa atau di tingkat desa, kemudian dia juga membuat sebuah alat yang namanya koran anggaran. Jadi koran anggaran ini adalah hasil analisa singkat yang kemudian dituangkan dalam bentuk koran seperti ini. Beberapa konten, ada konten belanja desa, komposisinya terdiri dari apa saja, ada belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, ada bidang pembangunan, bidang pembinaan ke masyarakat, dan juga bidang
pemberdayaan masyarakat. Kan nduk nyambut kue saiki enten sewu serendang bus wonten dalemipun Paduka mangke lajeng Januari niku dadi ten kelurahan dan niku ten kelurahan wonten Musdes dan Musdes niku kangge acuan belanja wonten ing kelurahan Wonolilo. Nah, kita kemudian melakukan diskusi dengan kelompok warga dan data yang kita tampilkan di koran anggaran dan open data, aplikasi open data gender itu diperbaiki. Nah, setelah itu kita melakukan diseminasi dan peluncuran open data yang melibatkan stakeholder lebih luas. Ada teman-teman LSM yang bergerak di isu gender, kemudian juga dari pemerintah kabupaten kita juga melibatkan OBD-OBD yang lebih luas dan juga kampanye media. Bapak Ibu sekalian sudah bersedia hadir dalam kegiatan peluncuran data terbuka terkait dengan gender di tingkat desa. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bersama bahwa Indonesia itu merupakan salah satu pelopor pergerakan pemerintahan terbuka di dunia. Jadi dari sejak tahun 2011 Indonesia sudah berkomitmen untuk melaksanakan pemerintahan terbuka. Di antaranya melalui keterbukaan data dan juga tentunya keterlibatan warga dalam pemerintahan. Jadi hari ini kita melaksanakan salah satu komitmen negara kita sebetulnya. Jadi saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian akan terselenggaranya acara hari ini. Bapak Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali menyampaikan pentingnya keterbukaan di pemerintahan untuk sebetulnya simpel Bapak Ibu untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dan direncanakan itu tepat sasaran. Nah, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kemudian setelah kita mempunyai sistem ya di desa ini terkait dengan keterbukaan data informasi itu ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut yang pertama adalah bagaimana nanti pemerintah desa melakukan update ya secara rutin sehingga menjadi PR kita bersama ke depannya, khususnya untuk dua desa ini berkomitmen untuk melanggengkan ya, menindaklanjuti, melanjutkan apa yang sudah dibangun ini kemudian nanti bisa lebih maju, lebih baik. Dan kalau masyarakat ingin tahu apa saja yang kita anggarkan, insya Allah untuk APBD kita terbuka. Kami dari Perempuan Bantul mengapresiasikan kepada IDEA karena IDEA beserta Open Data Lab yang telah melibatkan kami dalam peluncuran dalam Open Data Lab ini. Sehingga kita data-data yang ada di desa bisa transparan dan terbuka untuk bisa diketahui lapisan masyarakat. Nanti kita akan coba gali sebenarnya gender atau data gender itu nanti kemanfaatannya ke depan seperti apa. Yang juga yang penting yang perlu kita evaluasi adalah mendorong prakarsa gerakan partisipasi masyarakat untuk potensi dan aset desa. Kemudian belanja yang profesional nanti terkait dengan transparansi, terkait dengan rumusan kebijakan berbasis data, itu bagian dari profesionalisme. Kemudian apakah masyarakat punya akses terhadap anggaran desa? Kalau ada sejajar itu lebih pada konten menurut saya. Kemudian ada Musren Bangdes. Di tahap tahapan Musdes dan Musren Bangdes ini siapa yang terlibat?
Jadi asas penyelenggaraan pemerintah desa itu tidak kok asal jalan, tetapi berdasarkan asas yang jumlahnya 9 asas ini. Nah, kebijakan kabupaten yang mengarah kepada responsif gender. Kemudian Kabupaten Layang Anak, ini juga kita diusulkan Kabupaten Layang Anak itu sejak tahun 2009. Ini adalah pemberdayaan perempuan, kegiatan-kegiatannya adalah P2BKSS dan BRSE yang ada di Kabupaten Bantul yang bisa kami tangkap. 2 desa ini kelihatan, ternyata di Giri Suko perempuannya jauh lebih tinggi partisipasinya. Aplaus dong untuk Giri Suko ya. Di Wononelo juga sama. Aplaus juga untuk Wononelo nih. Jadi 2 desa ini ternyata setelah kita hitung partisipasi di dalam musyawarah desa, perempuannya jauh lebih tinggi dibandingkan dari bapak-bapak. Dan Gunung Kidul, Bantul ini alhamdulillah kita sudah mewujudkan Kabupaten Layang Anak, sebentar lagi Kabupaten Ramah Lansia, Keluarga Ramah Anak, Kecamatan Ramah Lansia, terus yang terakhir nanti akan menuju Kabupaten Layak Gender, Warna Gender. Dengan izin Bapak Ibu semua, hari ini kita luncurkan, kita launching Open Data for Gender Inclusive Development di Desa Wonolela. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tanggal 10 bulan 10 kita launching, ngerti nggih? Bismillahirrahmanirrahim, Pancasila. Nah, udah terbuka. Nah, udah bisa diakses, oke? Kita akan bersama-sama membuka aplikasi dan juga bersama-sama membaca koran anggaran. Nah, ini Mas Bubu yang mengembangkan aplikasinya. Saya akan menjelaskan secara singkat terkait sistem informasi atau aplikasi. Jadi silakan buka di laman web seperti ini. Jadi kita tinggal membuka laman Google, kemudian kita ketik Desa Giri Suko. Di halaman depan kita bisa melihat anggaran responsif gender dibandingkan total belanja Desa Giri Suko. Adalah komposisi anggaran responsif gendernya Desa Giri Suko untuk tahun 2017. Ada 11 kegiatan terkait data kekerasan terhadap perempuan. Di sini ini ada kolomnya antar desa dan kabupaten. Jadi Desa Giri Suko punya data terkait partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di desa. Jadi kita mau melihat angka partisipasi dan keterlibatan perempuan di dalam beberapa forum di desa. Ini adalah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya pengelolaan keuangan, tetapi perencanaan pembangunan desa juga bisa dilihat atau diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Di sini adalah pengalamannya kelompok perempuan baik di Gunung Kidul maupun di Bantul pada khususnya. Selama ini belum banyak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, belum banyak yang mengetahui tentang anggaran desa, pengelolaan anggaran desa. Sehingga dengan adanya program Open Data for Gender ini, kelompok-kelompok perempuan dapat terdorong untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa pada khususnya. Kami harapkan program ini tidak hanya di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul, tetapi bagaimana kedepannya bisa dikembangkan di daerah-daerah lain, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini masih termarginalkan termasuk kelompok perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya potong tumpeng. Tumpeng. Tumpeng pertama monggo mau diserahkan kepada. Iya. Kita bukti apa?
Pokok modal nganti sketsa Bu. Foto semua Pak. Selamat nggih.